Oke, baik, silakan tim Triple C ya, silakan dimulai. Oke, selamat siang Pak Yusep, kakak asisten dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 Triple C dengan ketua Xavier dan anggota saya Safa dan Yumna ingin mempresentasikan ide aplikasi dari kelompok kami dan juga analisis SWOT terhadap kompetitor-kompetitor yang mungkin bisa menjadi kompetitor dari aplikasi yang ingin kami buat. Oke, jadi aplikasi kami ini namanya Furbish. Furbish ini aplikasi untuk membeli dan juga menjual barang elektronik. Itu ada tagline-nya, say no to electronic waste, erase your e-waste. Itu ada keywords-nya juga, drop off, verify, resell, reuse, e-cycling. Jadi di sini kami menekankan pada aspek terutama verify-nya yang akan lebih lanjut dijelaskan di bagian selanjutnya. Dari logonya sendiri itu di kiri bawah bisa dilihat ada lightning bolt ya, yang warna kuning itu menandakan power and electricity. Maksudnya apa? Menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan melalui penghematan energi dan 3R gitu, reuse, reduce, recycle seperti itu. Terus dari warnanya hijau, karena kehidupan yang berkelanjutan itu identik dengan warna hijau. Terus itu ilustrasi orangnya tuh bisa dilihat dari mana, person illustration, dari lingkarannya dan juga ada semacam seperti badan ya di bawah yang di sini. Ini yang saya tunjukkan di pointer, ini kepalanya, terus ini badannya gitu sebenarnya. Jadi terkait dengan masyarakat penggunanya gitu sih, yang menjadi aspek utama dalam menjaga e-waste atau penggunaan barang elektronik bekas ini tadi, seperti itu. Oke, mungkin dilanjutkan masih oleh saya. Ini salah satu analisis dari kompetitornya yang mungkin mirip atau serupa. Yang pertama itu OLX. Jadi kalau OLX ini strength-nya sendiri dia large presence and brand image karena dia udah beroperasi di 45 negara. Dan akses untuk mendaftar, menjual atau memasang iklan produk dan membeli di aplikasinya itu cenderung mudah dan straightforward seperti itu. Terus weakness-nya sendiri itu tampilan atau user interface-nya kurang menarik dalam hal styling ya kalau dari aplikasinya. Terus rawan penipuan karena bebas sekali untuk memasukkan produk ke dalam situ dan karena juga tidak ada verifikator atau quality assurance. Terkadang barang yang dipasang di iklan tidak sesuai aslinya dan banyak efek samping yang muncul dari situ seperti itu. Kalau opportunity-nya itu peluang bagi orang-orang yang ingin jual barang bekas maupun baru, dan juga produknya ini beragam, bisa dari transportasi hingga real estate yang dimasukkan pengguna-penggunanya di aplikasinya seperti itu. Kalau threat-nya sendiri itu tentu toko offline, karena dia sifatnya ini online, ya orang-orang masih bisa mencari alternatif berupa toko offline, dan ada beberapa kompetitor mulai naik pamor yang menjual barang bekas juga seperti Carousel, Bukalapak, Prelo, dan Jualo. Nah, apa keunggulan Furbish sendiri dibanding OLX ini? Kita menyediakan bisnis proses yaitu faktor verifikator yang menjamin kondisi barang ini tadi. Jadi penjual secara langsung atau first hand-nya itu Furbish walaupun masyarakat walaupun barangnya itu dihimpun dari masyarakat seperti itu, sehingga quality assurance-nya lebih terjamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya perusahaan yang kami pilih sebagai kompetitor yaitu Tokopedia karena sama-sama menjual barang elektronik. Jadi untuk strength-nya, Tokopedia ini memiliki keterkaitan tinggi dengan tipe barang elektronik di masyarakat. Jadi itu kebanyakan masyarakat kalau misalkan nyari barang elektronik online itu selalu pertamanya Tokopedia, kontra dengan Shopee yang lebih ke barang feminim. Setelah itu ada lagi kekuatannya yaitu UI aplikasinya yang cenderung lebih baik daripada kompetitor-kompetitornya. Kemudian untuk weakness-nya, beberapa waktu lalu sempat ada data leak dari Tokopedia yang membuat brand image-nya sempat menurun nih. Jadi masyarakat sempat tidak percaya dengan keamanan data Tokopedia.
Setelah itu ada juga tingkat kepercayaan yang rendah karena adanya potensi brushing. Jadi brushing ini singkatnya adalah penipuan order. Jadi bisa saja satu toko online ini membeli barangnya sendiri biar meningkatkan jumlah penjualan barangnya. Jadi orang lihat, oh ternyata banyak yang laris nih, padahal dia sendiri yang beli gitu. Setelah itu untuk opportunity-nya, pandemi COVID-19 ini membuat demand produk elektronik naik karena adanya remote working dan serba-serba online gitu. Setelah itu untuk thread-nya kurang lebih sama kayak OLX tadi, ada offline stores dan juga ada kompetitor e-commerce lainnya seperti Shopee dan Bukalapak. Nah, apa sih Furbish keunggulannya daripada Tokopedia? Di sini yaitu Furbish spesialisasi barang bekas yang terjamin. Jadi maksudnya adalah tadi juga sempat dijelaskan ada verifikasi barang bekas yang dimana Tokopedia ini yang menjualnya kan adalah orang lain, dalam artian third party, bukan Tokopedia-nya. Nah, sedangkan Furbish yang menjualnya adalah Furbish-nya sendiri, jadi first party yang sudah dijamin oleh Furbish gitu. Boleh lanjut? Oke, nah analisis SWOT kami yang ketiga ini sebenarnya tambahan aja. Jadi ini bukan aplikasi, tapi kami analisis pusat jual beli barang elektronik seperti BEC, Mangga 2, Jambu 2, dan lain sebagainya yang pada dasarnya itu counter-counter barang elektronik. Karena menurut kami ini cukup relevan untuk dinilai juga sebagai saingan. Hasil analisisnya untuk strength, biasanya pusat yang kayak gini tuh hampir nerima semua gadget bekas yang dijual oleh pengunjung, walaupun kadang harganya nggak terlalu tinggi, tapi pada umumnya mereka bersedia buat nerima barang yang serusak apapun. Terus ada fleksibilitas harga karena bisa tawar-menawar. Terus selanjutnya untuk weakness, nggak ada jaminan atas kebenaran informasi dari penjual terkait barang. Jadi ya karena ini bukan official store, jadi cukup mirip dengan Tokopedia, bisa ada pengakuan-pengakuan yang sebenarnya tidak benar terhadap barang yang dijual. Terus opportunity-nya, mereka sebenarnya bisa bikin semacam digitalisasi layanan yang memungkinkan integrasi toko-toko di pusat jual beli ini. Terus thread-nya lagi tren kegiatan jual beli yang elektronik, yang daring, jadi yang berbasis sosial media atau e-commerce. Terus keunggulan Furbish itu digitalisasi yang pertama, terus kedua verifikator, tadi sudah dijelasin juga, terus ketiga akses yang mudah. Begitu. Lanjut, oh ya, udah sekian dari kami, terima kasih. Oke, jadi lebih banyak SWOT-nya untuk pihak kompetitor ini ya. Tapi enggak apa-apa. Yang jelas berarti Anda sudah punya solusi-solusi atas ancaman-ancaman dan berbagai hal tadi ya, yang akan menjadi pesaing Anda gitu ya. Oke, saya kira udah cukup bagus ini. Baik, yang berikutnya. Sesuai dengan nomor antrian itu saja udah dibuat tuh sama Yonatan. Iya, tunggu. Saya share screen sebentar. Bentar. Ya, iyalah. Oke. Udah kelihatan, Kak Caca? Oh ya udah. Nah, ya udah begitu. Oke, aku mulai deh. Selamat siang, Pak Yosef, kakak asisten dan teman-teman sekalian. Kenalkan kami dari tim 12 developers yang terdiri dari Kak Caca sebagai ketua, lalu Patrick saya di bidang desain dan Akbar di bidang marketing. Next. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi Kane. Nah, Kane sendiri merupakan aplikasi untuk booking restoran
yang menyukung konsep multi-tenant restoran, jadi bisa banyak restoran di dalam satu aplikasi. Lalu yang di sebelah kiri itu adalah logo untuk brand kami, dan di sebelah kanan itu adalah icon aplikasi Kane. Iconnya dibuat lebih simple agar lebih mencolok di Play Store atau maupun App Store. Nah, nama aplikasi Kane sendiri terinspirasi dari bahasa Indonesia enak yang dibalik menjadi Kane. Lalu tanda seru itu untuk menunjukkan kalau sesuatu benar-benar enak gitu, Kane gitu. Nah, moto dari aplikasi kami masih belum memutuskan, ada 2 ya calon moto. Yang pertama never miss a table, yang kedua one tap restaurant booking. Adapun kata kunci dari aplikasi Kane ini adalah lifestyle, restaurant, reservation, dan booking. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai competitive apps strength and weaknesses. Silahkan. Jadi ada 2 aplikasi sejenis sejenis Kane itu adalah OpenTable dan Resi. Nah, setelah kami analisis, ini ada beberapa strength yang kami temukan pada aplikasi yang serupa tersebut. Nah, di OpenTable ini sudah tersedia secara worldwide dan punya klaim bahwa mereka memiliki 50.000 restoran yang terdaftar. Kemudian dia memiliki rekomendasi yang personalized karena memiliki fitur home dan dine again. Dine again itu misalnya kalau kita udah pernah makan di booking di suatu restoran, maka OpenTable tuh dapat merekomendasikan restoran tersebut kembali gitu di home masing-masing user gitu. Kemudian dia dapat menambah occasion. Occasion itu misalnya kalau kita booking restoran, kita bisa menambah occasion itu macam acara yang berkaitan dengan kenapa kita booking restoran pada tanggal tertentu dan jam tertentu, misalnya apakah untuk bisnis, apakah untuk bersama keluarga, apakah untuk bersama pasangan, kayak semacam gitu. Kemudian keempat itu adalah fitur pencarian intuitif, karena fitur pencariannya itu memiliki filter misalnya range harganya, filter lokasinya, jarak dari tempat lokasi kita sekarang, seperti itu. Kemudian yang kelima, melihat promosi atau event di restoran. Jadi promosi atau event ini misalnya ada satu restoran yang menawarkan event dining untuk Valentine dinner gitu misalnya. Nah, itu kita bisa melihat di OpenTable ini gitu. Kemudian kita dapat mengundang teman saat reservasi. Ini bentuknya tuh seperti RSVP gitu. Jadi setelah kita booking restoran, kita bisa share bookingan kita ke teman-teman yang ingin kita undang. Kemudian terakhir adalah fitur dining points. Dining points itu seperti fitur poin pada umumnya yang didapatkan setelah kita booking dan membayar lewat OpenTable gitu. Kemudian untuk aplikasi yang berikutnya Resi ini lebih kecil gitu ya daripada OpenTable, dan menurut kami strength-nya Resi dibandingkan OpenTable dan dibandingkan aplikasi kami Kane yaitu sudah tersedia secara worldwide saja, dan dia mengklaim sudah tersedia di 80 kota gitu. Terus kemudian soal weakness-nya yang kami temukan adalah kedua aplikasi ini tuh kurang berpartisipasi restoran di Indonesia gitu. Khususnya pada restoran ini itu restoran fine dining. Kemudian tidak tersedia layout restoran. Jadi pengguna itu tidak, kalau misalnya baru pernah datang ke sebuah restoran, tidak bisa tahu dengan pasti akan duduk di mana, seperti itu. Nah, ini untuk strength dan weakness-nya. Kemudian untuk opportunities dan threat, saya gabungkan karena kami rasa menganalisis opportunities dan threat untuk Resi dan OpenTable tuh sekaligus juga menganalisis opportunities dan threat untuk aplikasi kami yaitu Kane. Nah, menurut kami ada 3 opportunity yang ditemukan, yaitu pertama segmen pasar atau penggunanya sedang berkembang. Jadi berdasarkan hasil kami meriset dari artikel yang ada 3 tahun kebelakangan ini itu restoran fine dining di Indonesia tuh sedang naik daun gitu. Jadi kayak 50%. Ini risetnya tuh sebelum COVID-19. Nah, tapi
yang menjadikan COVID-19 ini sebetulnya opportunity itu adalah karena ini ada sebuah momentum yang baik untuk pertumbuhan gitu. Dan kemudian juga ada sedikit saingan, makanya itu yang menyebabkan aplikasi ini bisa bertumbuh dengan lebih baik gitu. Namun sisi threat-nya yaitu adalah ada pasarnya tidak stabil karena masih sedang berkembang gitu. Setelah menganalisis SWOT dari aplikasi OpenTable, Resi, kami bisa memutuskan beberapa keunikan pada aplikasi Kane yang membedakan aplikasi Kane dengan aplikasi-aplikasi sejenis. Yang pertama adalah tersedia layout restoran agar memudahkan pengguna untuk mengetahui lokasi meja yang di-reserve sesuai dengan opportunity yang bisa diambil. Kemudian yang kedua, menawarkan user experience proses reservasi yang berbeda. Dan yang ketiga adalah menawarkan lebih banyak restoran di Indonesia karena kami akan pusat di Indonesia. Oke, next. Oh ya, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Oh, oke. Baik. Pede ya Anda ya ini ya. Tim Anda ini pede nih? Cukup pede, Insya Pak. Allah, Pak. Ya harus pede ya. Harus yakin dulu. Oke. Baik. Yang berikutnya. Sebentar ya Pak, share screen dulu. Silakan. Kelihatan ya? Udah terlihat belum? Udah di present aja dulu. Oh ya, sebentar. Oke, selamat siang teman-teman semua. Aku mau nanya dulu nih, apa ya hal pertama nih yang teman-teman pikirkan ketika melihat logo di depan layar teman-teman ini? Nah, benar banget. Logo ini adalah Miven. Jadi, Miven ini sebuah inovasi paling baru nih di sebuah acara pencarian event. Sekarang ini kan kita sedang dalam pandemi. Kita bisa sulit untuk bertemu dengan teman-teman semua, sulit untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, kangen nggak sih ketemu sama teman sekelas, sama teman dulu? Dengan Miven, semua keinginan teman-teman itu dapat terwujud. Ini hebat sekali, teman-teman. Kita dengan aplikasi ini, kita bisa membuka, langsung mencari suatu acara, mengundang yang lain, dan bisa membuat suatu virtual bersama teman-teman semua. Di sini ada logo dari Miven sendiri, yaitu huruf M, dan sebuah pin lokasi. Apa sih artinya? Nah, jadi pin lokasi ini tuh melambangkan sebuah domain utama dari aplikasi kami, yaitu mencari lokasi dari event. Logo ini simplistic dan tidak ribet, karena kita mencerminkan bahwa mencari event itu sangat mudah dengan berbagai langkah, dengan sedikit langkah, dari aplikasi pun bisa diakses. Nah, kalau logonya sendiri ini, warna biru ini, menandakan suatu persahabatan yang harmonis antara teman-teman semua, dan melambangkan kepercayaan dan komunikasi di antara kita semua. Ini dari kami sendiri, dengan saya sendiri, Adi, sebagai founder dari Miven, dan Ernest serta Ian sebagai co-founder. Silakan mendengarkan presentasi kami. Oke, selanjutnya. Mungkin tadi beberapa sudah dijelaskan oleh teman saya, Adi ya. Oke, jadi Miven ini adalah aplikasi untuk mencari event publik yang ada. Ngomong-ngomong ini saya terdengar nggak ya? Terdengar. Kalau enggak saya nanti teriak. Oke, siap. Jadi ini adalah untuk menjelajahi berbagai event apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga mencarinya bakal gampang karena ini kita bisa dibagi berdasarkan kategori. Misalnya yang dekat kita ada apa aja, atau misalnya kita mau event konser atau apa, atau eventnya online atau offline karena sekarang lagi pandemi, itu bisa dicari juga di sini. Nah, dengan Miven ini juga kita bisa menghilangkan yang namanya promosi-promosi susah gitu loh. Karena misalnya kita lagi punya event gede nih, ya kita nggak perlu media partner segala macam karena gampangnya kita taruh di Miven ini dan ini udah tersebar ke orang-orang yang menggunakan Miven. Ya, gampang banget publikasinya.
Selain itu kita juga bisa meng-invite teman-teman kita. Kalau misalnya kita mau ada acara publik, acara private, bisa invite teman-teman kita untuk mengikuti acara kita ini. Nah, di sini keywordnya event, party, webinar, invitation, event finder, atau segala hal yang berhubungan dengan event. Untuk tagline kami sekarang adalah find and do what you love. Oke, selanjutnya masuk ke fitur aplikasinya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan rekan saya, yang pertama itu bisa cari event berdasarkan nama, tempat, waktu, kategori, dan teks eventnya. Mungkin eventnya itu bisa event sosial, event komunitas, event konser, event publik, dan event lainnya. Udah gitu, bisa kita juga dapat mendapatkan notifikasi dari event organizer favorit. Jadi kita bisa follow event organizer favorit. Dan juga kita bisa dapat rekomendasi event dari kategori favorit. Misalkan saya favoritnya itu nonton konser, maka saya akan follow tag konser dan setiap kali ada konser baru yang muncul, kita bisa dapat rekomendasi event. Begitu buat event pribadi dan undang teman. Jadi event juga ada 2 jenis, yaitu event publik dan event private. Yang private itu kita bisa bikin sendiri dan juga mengundang teman. Dan juga kita bisa buat pengumuman dan poll untuk pendaftar dari event. Nah, berikutnya kita akan membahas apa sih aplikasi sejenis dari event ini. Di pasaran ini kalau kalian teman-teman lihat udah ada namanya Eventbrite. Eventbrite ini memiliki berbagai strength dan opportunity, yaitu dari Eventbrite sendiri menawarkan fitur mencari event sesuai mood dan rekomendasi pengguna. Kita dapat mengikuti event organizer dari yang udah ada, lalu ada dashboard statistik dan end-to-end service. Lalu opportunity dari Eventbrite sendiri yaitu memberikan online event di saat pandemi ini dan semakin jadi tren. Lalu bisa memberikan kesempatan bertemu dengan teman dalam event virtual. Namun, tidak ada aplikasi yang sempurna. Seperti juga dengan Eventbrite ini. Dia memiliki sebuah kelemahan, beberapa kelemahan, yaitu tidak ada peer-to-peer invitation. Ini sangat merugikan teman-teman, karena kita tidak bisa mengundang teman kita secara langsung, teman kita dekat, mengundang melalui chat personal. Lalu kita perlu menggunakan aplikasi yang berbeda untuk membuat event. Nah, jadi Eventbrite ini ada 2 aplikasi. Ada yang ikut dan ada yang membuat. Nah, bagi pengguna biasa, ini tentu sangat merepotkan karena harus download aplikasi lagi untuk membuat suatu event. Eventbrite ini juga tidak luput dari sebuah ancaman yang ada zaman sekarang, yaitu pandemi. Menyebabkan event tradisional dibatalkan, sehingga acara dari Eventbrite ini sedikit terdampak oleh pandemi COVID-19 saat ini. Oke, untuk aplikasi jenis berikutnya namanya adalah Evite. Untuk Eventbrite tadi mungkin lebih fokus ke pencarian event publik ya. Nah, untuk Evite ini aplikasinya lebih fokus ke pembuatan event pribadi dan menyebarkannya. Dan itulah yang aplikasi kami berusaha gabungkan, yaitu yang kedua itu. Oke, untuk Evite, strength-nya ada fitur live video chat langsung di aplikasi, fitur invite semua orang di kontak HP. Nah, seperti yang tadi dibilang, Eventbrite nggak ada peer-to-peer kan, sementara ini ada peer-to-peer. Terus ada banyak desain invitation yang kreatif, dan fitur berbagi foto dan komentar event. Kalau misalnya kita udah menghadiri suatu event tertentu, kita bisa nge-share-nya. Lalu opportunity-nya, ini tren event online emang makin meningkat ya kan, webinar juga sekarang online. Lalu ada kesempatan bertemu dengan teman dalam event virtual. Oke, tapi ya tadi seperti dikatakan Adi, ada juga weakness dan threat-nya, nggak ada aplikasi yang sempurna ya. Ya, pertama weakness-nya sulit mencari event publik di sekitar, dan ini terus terang pembayarannya sulit dan mahal. Tidak seperti Eventbrite yang bisa digunakan secara gratis, sedangkan Evite ini kalau misalnya kita ingin membuat beberapa atau menginvite lebih dari banyak orang itu harus bayar. Oke, threat-nya sama seperti Eventbrite, kondisi pandemi membuat event tradisional jadi dibatalkan. Jadi alternatifnya adalah online. Oke, lalu apa keunikan dari aplikasi event ini? Nah, yang pertama itu kita bisa membuat dan mendaftar event publik dan private dalam satu aplikasi. Jadi tadi saingan-saingannya seperti Evite dan Eventbrite itu, kalau kita pengen bikin satu event publik itu biasanya butuh aplikasi yang berbeda lagi. Nah, ini kita bisa bikin event private dalam satu aplikasi. Udah gitu, account invitation. Kita bisa mengajak teman mengikuti event dengan akun Google, Facebook, ataupun nomor telepon. Udah gitu, local support. Nah, aplikasi-aplikasi tadi kayak Eventbrite sama Evite itu cuma adanya di Amerika doang. Nah, di Indonesia ini belum ada. Nah, makanya keunikan event ini adalah kita mensupport event-event lokal dan kita mau memampukan usernya itu menjelajah event di seluruh Indonesia. Udah gitu, buat pengumuman dan poll untuk setiap event. Jadi, kalau kita misalkan mengadakan satu event pribadi, kita misalkan ingin bikin poll di antara partisipan-partisipannya nih.
malam ini mau minum apa, milkshake, minuman soda, atau kopi. Nah, kita bisa bikin poll di sana. Dan juga pembayaran yang mudah memakai dompet digital Indonesia. Jadi kalau aplikasi-aplikasi saingannya itu kan di Amerika, maka pembayaran untuk fitur premiumnya atau beli tiketnya itu pakai payment gate dari luar sana. Nah, dengan aplikasi Mivan ini kita bisa bayar pakai dompet digital yang ada di Indonesia. Next. Udah slide terakhir. Oke, kalau gitu sekian dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Baik, sebentar. Bagus juga ya ini. Coba lihat ke halaman 1. Sudah ada entry-entry untuk di itunya, viral marketingnya. Coba lihat. Tagline sama ini. Ya. Tadi saya terlalu terfokus kepada pembicaraannya. Oh, sudah ya. Pembicaranya soalnya menarik dari awal, beda dengan yang lain. Oke. Dilanjutkan ya. Udah punya kekuatan dan siap bersaing. Oke, lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, teman-teman. Baik. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Selamat siang, Pak Yusef, asisten dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 yang bernama Jajite, terdiri dari saya, Elizabeth, Alia Mizani, dan Naomi Yolanda, akan mempresentasikan hasil tugas kami yang kedua. Oke, jadi aplikasi kami ini namanya Bantuin. Bantuin ini kan diawali dengan huruf B, sehingga logo kami juga berbentuk huruf B. Tapi selain berbentuk huruf B, sebenarnya logo kami ini juga penggabungan dari 2 huruf C. 2 huruf C ini berasal dari nama kelompok kami, yaitu Jajite. Dan menurut kami juga ketika 2 huruf J ini digabungkan, dia itu berbentuk seperti love. Nah, warna yang kami ambil warna merah putih karena kami ingin melalui aplikasi ini kami memberi dampak positif bagi Indonesia. Karena itu juga kami mengambil tagline untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan keyword kami ada 3, yaitu bantuan, sosial, dan relawan. Inti dari aplikasi kami ini dibikin bertujuan menjadi pusat perkumpulan kegiatan sukarelawanan untuk para sukarelawan, di mana terdapat banyak aktivitas atau kebutuhan seperti bencana alam yang datang tiba-tiba atau kunjungan rutin ke panti asuhan yang membutuhkan relawan, tetapi masih sedikit platform yang menyediakan informasi akan kebutuhan tersebut. Sehingga Jajite mempersembahkan Bantuin sebagai pusat informasi terkait apapun yang berbau kerelawanan. Di Bantuin ini selain kita bisa menjadi relawan dengan mengikuti event yang sudah tersedia, kita juga bisa mencari relawan dengan membuat event baru. Yuk jadi relawan untuk Indonesia yang lebih baik. Next-nya akan dijelaskan oleh Alia. Oke, jadi Bantuin fokus pada hal-hal kerelawanan. Dan sebenarnya di Indonesia ini masih belum ada aplikasi yang persis sama dengan Bantuin, tetapi ada yang kurang lebih mirip. Salah satunya itu adalah Kita Bisa. Selain dari Kita Bisa itu, ya udah dipercayai sama masyarakat Indonesia, serta donasi yang terkumpul oleh Kita Bisa itu transparan dan live. Opportunity-nya itu masih banyak mitra untuk bekerja sama, seperti contohnya Link Aja, ShopeePay. Kemudian weakness-nya itu kemungkinan terdapat konflik akibat ketidaksesuaian tujuan awal donatur dan penerima donasi. Thread-nya muncul aplikasi-aplikasi serupa seperti Ayo Peduli dan Gandeng Tangan. Next. Contoh lainnya itu adalah campaign, strength-nya itu desain UI UX-nya menarik, opportunity-nya itu masih terdapat ruang untuk memperbaiki marketing, karena sebenarnya dia itu sudah rilis lumayan lama, tetapi penggunanya masih sedikit. Nah, dari weakness-nya juga kelihatan kan, penggunanya masih sedikit, dan kalau dari review Google Play Store itu katanya masih memiliki banyak masalah. Thread-nya itu sama seperti Kita Bisa, terdapat banyak kompetitor untuk tujuan yang kurang lebih serupa. Next, akan dijelaskan oleh Elizabeth. Nah, setelah melakukan analisis SWOT, kami merencanakan bahwa aplikasi yang kami buat nantinya akan memiliki 2 keunikan, yaitu yang pertama, fokus kerelawanan. Bantuin akan menjadi platform yang benar-benar khusus mengusung event-event yang bertema kerelawanan. Hal ini karena kami melihat saat ini masih sangat publikasi mengenai kerelawan itu masih sangat tidak terfokus, di mana biasanya disebarkan di Instagram atau di Google, dan masih tidak ada platform yang benar-benar fokus kepada kerelawan ini. Dan yang kedua, akan ada transparansi, yaitu live counting
jumlah relawan yang sudah mendaftar pada suatu event, di mana hal ini juga akan membuat orang lain menjadi lebih semangat untuk ikut event kerelawanan tersebut. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Baik. Jadi ini nanti profitnya dari mana? Karena untuk menjalankan sebuah layanan kan perlu uang gitu. Halo? Elizabeth, Kemungkinan kami akan mengambil beberapa, seperti ada fee dari penyelenggara eventnya, Pak. Oke. Nanti harus di ini ya. Pokoknya ada solusinya gitu. Sudah dipikirkan dari sekarang. Kita nanti kan baik, menuju bisnis plan ujungnya ya. Coba kalau keywords-nya apa? Kalau keyword-nya ada bantuan sosial dan relawan, Pak. Nanti dibuat spesifik seperti yang lain ya. Oh, ini ditulis di atas sini ya. Oke. Oh, baik. Pak. Tidak dibuat ini ya. Jadi dibuatnya kayak gini. Baiklah. Oke. Oke, terima kasih. Dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mangga dilanjutkan yang lain. Sebentar ya, Pak. Ya, sebentar, Pak. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Yusef. Kami dari kelompok 9 Strava. Produk kami di sini adalah Turfonomy, yaitu aplikasi untuk catering sehat. Kelompok beranggotakan saya Naval Lim Wahib sebagai ketua, selanjutnya Raffi Abel sebagai CTO, dan Ayu Taridian sebagai desainer. Jadi keywordnya di sini ada 4, yaitu meal planner, catering, dan healthy meal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel. Oke, jadi kami sudah menemukan 2 kompetitor. Yang pertama Yummy-Box, ini di Indonesia juga. Jadi ini tuh suatu aplikasi yang menawarkan makanan online seperti mirip GoFood gitu, tapi dia fokusnya tuh sama, kayak lebih ke healthy meal gitu. Nah, dia bedanya sama GoFood tuh, jadi dia kayak nyediain catering gitu. Coba next. Nah, strength-nya tuh dia banyak menu yang disediakan untuk dipilih, terus dia masak sendiri, jadi bukan kayak GoFood yang ngasih cuma sebagai perantara, tapi dia juga nyediain gitu. Nah, ini bervariasi, terus banyak food list sesuai budget dan kelasnya. Weakness-nya dia terbatas produksinya, terus kalau misalnya lagi banyak tuh, ini testimoni dari si aplikasi di Play Store-nya, dia masih banyak keterlambatan gitu. Terus aplikasinya tidak dapat digunakan pada saat low connection. Ini dari testimoni di Play Store juga, terus penghitungan masih belum baik dan masih ada bug. Nah, opportunity-nya kalau misalnya sekarang pas pandemi itu karena banyak orang yang work from home dan mungkin juga agak malas kemana-mana, jadi ini bisa meningkatkan penjualan. Terus kekhawatiran dapat ke tempat umum. Ini salah satu opportunity di masa pandemi ini. Terus threat-nya ada pendatang baru yang servis lebih menarik dan juga kompetitor yang menjual harga lebih murah. Next. Selanjutnya ada Foodspot. Nah, ini lebih mirip ke GoFood karena dia tuh kayak jadi vendor gitu untuk perantara di penyedia makanan. Nah, tapi apa bedanya sama GoFood? Kalau Foodspot ini karena dia sifatnya catering, jadi belinya tuh harus dalam jumlah yang banyak gitu. Nggak bisa kayak GoFood yang 1-2, tapi minimal 10-20 gitu. Next. Nah, strength-nya dia ada di desktop juga. Kayak tadi, Yummy-Box cuma di mobile doang. Dia paketnya bervariasi, kualitas terjamin, jadi ada semacam pemeriksaannya gitu di websitenya.
Nah, weakness-nya itu tadi karena ini sifatnya catering dan catering itu untuk jumlah besar, jadi mungkin buat orang-orang yang pengen cuma beli di rumah aja, bukan perusahaan atau bukan kayak jadi banyak orang buat acara, itu jadi kelemahannya. Nah, opportunity-nya juga bisa kalau misalnya perusahaan yang WFO dan bisa tetap mengasih makanan bagi karyawannya. Nah, threat-nya dia apa ya, kalau makanan jumlah besar itu kan biasanya ada acara kayak ada syukuran gitu-gitu. Nah, kalau sekarang lagi PPKM itu unlikely gitu karena masih ada pembatasan. Next. Nah, ini trofonomi. Di trofonomi itu sebenarnya dia dari bahasa Yunani, trofodosia, dan juga gastronomi dari bahasa Jerman, yang artinya dua-duanya artinya sebenarnya catering. Jadi artinya tuh catering tapi digabungin gitu. Nah, ini bisa kelihatan di ada logo Apple. Sebenarnya logo Apple tuh filosofinya itu ada semacam mitologi The Golden Apples of Hesperides itu memberikan eternal youth. Jadi kami mengharapkan dengan adanya trofonomi ini bisa membantu orang-orang mencapai eternal youth dalam tanda kutipnya. Jadi line catering sehat dengan menu dapat disesuaikan dengan kebutuhan diet pengguna. Next. Nah, ini strength weakness yang kami. Jadi kami tuh punya menu set yang bisa di customization, kombinasi menu banyak, dan bisa membuat menu plan karena di awal ada keyword meal planner-nya. Weakness-nya lebih mahal dibanding kayak makanan-makanan yang dalam tanda kutip kurang sehat. Opportunity-nya ada pasar yang penggiat makanan sehat, terus pandemi bisa sama kayak opportunity yang tadi bisa meningkatkan lewat online juga, dan tadi kekhawatiran untuk datang ke tempat umum. Nah, threat-nya tuh kompetitor catering online ada matur. Contohnya tadi si Foodspot. Next. Nah, keunikannya ada 3. Kami menawarkan menu customization yang makanan sehat, terus pilihan menu yang banyak dapat dikombinasikan, dan terakhir itu membuat plan diet karena ada beberapa jenis diet gitu yang umum di orang-orang dipakai buat lagi diet kayak keto diet, terus high protein diet dan lain-lain. Gitu. Nah, ini sebenarnya kayak perbandingannya aja dari 2 yang tadi sama aplikasi kami. Kalau yang Inbox diantar setiap hari, terus catering, Foodspot itu lebih fokus ke catering, tapi kalau kami fokusnya tadi ke orang yang sedang diet dan individu gitu, bukan catering banyak. Next. Nah, ini strength weakness sama sebenarnya tadi digabungin doang sih. Next. Ya, ya udah, next. Oh, udah ya nih. Oh ya, mungkin ya sekian dari kami. Terima kasih. Oke, jadi nanti ya slide-nya pakai penutup supaya Ya, Pak. tidak supaya sinkron lah begitu. Penonton sinkron, presenter sinkron, asistennya ya, yang slidernya Asrot gitu, itu juga sinkron. Nah, ini salah satu contoh. Coba balik dulu, share screen lagi dulu. Ke yang pertama, slide pertama. Oke. Nah, jadi yang ini sebenarnya tinggal tadi saja ada thank you atau apa di akhirnya ya. Dan yang istimewanya adalah ada SWOT untuk diri sendiri. Coba mana? Nah, yang lain nanti ya, jangan lupa SWOT orang lain, kompetitor, tapi SWOT diri sendiri jangan dihilangkan. Nah, kalau ini ada SWOT untuk diri sendiri. Kemudian ada lagi tambahan ya. Coba lihat opportunity dan threats secara bersamaan atau apa? Ini digabungkan gitu. Iya, Pak. Soalnya kami lihat dari studi UX gitu. Itu jadi kalau mau ngebandingin satu produk tuh kayak di layout gitu. Jadi biar ketahuan sebenarnya apa sih perbandingan langsung gitu. Betul sekali ya. Jadi nanti ini dipakai untuk contoh teman-teman yang lain, nanti di dokumen keseluruhannya, karena ini semua akan digabungkan nanti ke dalam business plan ya. Jadi karena sekarang sudah kadung dinilai, atau nanti mungkin ini deh, kita buka aja revisi, supaya dinilainya setelah revisi aja, biar bagus. Jadi nanti assignment akan dibuka lagi, assignment revisi ya. Dan semua buatnya menjadi kayak gini, karena ini jadi yang best practice-nya yang paling bagusnya.
tinggal tadi aja halaman kalau lagi presentasi, ditambahkanlah 1 halaman terakhir gitu ya, penutup thank you misalnya. Gitu ya. Mohon semuanya mendengarkan, karena nanti kalau modelnya tidak begini, nilainya nggak dapat A tuh untuk tugas ini, tidak maksimal. Jadi kalau yang ini udah jelas dapat A. Ini ya, A itu di atas 85. Jadi kalau dari saya ini mungkin 95 nih nilainya. Kurang sedikit lah gara-gara nggak ada closing-nya ya, closing slide-nya. Tapi 95 itu udah tebal ya, udah cukup besar. Oke, terima kasih. Tim apa nih namanya? Graphonomy, Pak. Oh, oke. Graphonomy dari Strava, ya. Timnya Strava. Cuma nama timnya ini nih kayak nama tim pelari itu ya, aplikasi pelari itu ya. Ya, apa boleh buatlah kalau namain tim terserah ya. Pak, silakan. Izin bertanya, Pak. Kenapa? Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti yang SWOT masing-masing itu harus ada ya, Pak? Soalnya kemarin waktu di spesifikasi tugas cuma disuruh SWOT kompetitor gitu, Pak. Oke, mungkin ada miskomunikasi barangkali ya. Jadi makanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki bahwa SWOT-nya itu semua pihak gitu. SWOT orang lain yang akan jadi pesaing kita, yang akan jadi utamanya terutama kan weakness-nya ya sama strength-nya gitu. Tapi punya kita apa sehingga nanti punya keistimewaan. Jadi penilaian akan diberikan untuk tugas yang revisinya. Cukup adil kan? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi ada kesempatan, kita berikan kesempatan 1 minggu lah dari sekarang. Jadi sama aja waktunya ya, jadi 2 minggu keseluruhannya. Oke, udah cukup jelas ya, nanti akan dibuatkan assignment-nya. Baik, silakan dilanjut yang berikutnya. Oke, selamat. Gimana? Udah, Pak? Oke. Ya, maaf bentar, Pak. Internetnya tidak stabil. Oke, ya. Ya, selamat siang teman-teman semua, Pak Yusuf dan kakak-kakak Sten. Perkenalkan kami dari A-Team. Ada Holly sebagai desainer, Albert ketua dan juga programmernya, dan saya Adriel yang bagian marketing, dan ya, nama aplikasi yang akan kami buat adalah Barba. Bisa next. Nah, ya, jadi Barba itu singkatnya adalah aplikasi untuk menyewa, untuk booking layanan hair treatment. Jadi fiturnya tuh ada beberapa, yaitu memesan layanan perawatan rambut pada waktu dan tempat. Maksudnya waktu itu ya waktu treatment, dan tempat tuh tempat barbershopnya. Lalu yang kedua adalah pantau antrian, sehingga kita bisa datang ke salon atau barbershop sesuai saat memang sudah giliran kita. Lalu yang ketiga, telusuri katalog dan rekomendasi style rambut, jadi biar bisa mintanya ke penata rambutnya sesuai ada katalog gitu lah, nggak usah searching. Lalu yang keempat, ada rekomendasi produk perawatan rambut sebagai ekstensi dari setelah potong rambut. Contohnya pomade ataupun conditioner untuk merawat rambut. Bisa next lagi. Lalu ada juga fitur bisa melakukan pembayaran melalui dompet elektronik yang ada di Indonesia seperti Dana, OVO maupun Ning Aja. Lalu juga bisa menggunakan fitur chat kepada penata rambut, karena ada salah satu fitur dari Barba yaitu layanan hair treatment on demand. Jadi kondisi pandemi bagi sebagian orang jadi takut keluar rumah, jadi yang datang tuh penata rambutnya.
fitur chat ini supaya bisa lebih convenient aja, nggak harus pakai aplikasi ketiga. Lalu yang fitur terakhir itu feedback kepada penata rambut. Soalnya setelah hasil penelusuran di aplikasi-aplikasi sejenis, feedback ini merupakan salah satu fitur yang diinginkan oleh konsumen. Boleh next lagi? Tagline-nya itu cut the hassle, cut your hair. Cut the hassle itu potong antrian dan cut your hair, potong rambut. Keyword-nya nanti di store itu hair treatment booking app. Bisa next lagi? Nah, ini deskripsi yang akan dituliskan di store-nya nanti. Ya, itu. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, dirangkum. Oke, bisa next. Jadi berikutnya adalah analisis aplikasi sejenis yang kami temukan. Nah, ada 2 aplikasi yang akan kami bahas di sini, yaitu Housecall dan Traveloka Experience. Housecall itu menyediakan layanan perawatan rambut, manicure, pedicure, waxing, dan berbagai layanan kecantikan lainnya secara on demand. Jadi dia bisa manggil ke tempat kayak GoFood. Nah, kalau Traveloka Experience itu, mereka menyediakan layanan booking, salon, gym, karaoke, tempat wisata, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi untuk perbandingan di pembahasan ini, kami hanya akan fokus ke layanan booking, salon, dan barbershop mereka. Nah, ini adalah tampilan beranda aplikasi mobile Housecall. Nah, untuk strength-nya, Housecall itu pertama dari segi terapisnya itu, mereka memiliki SOP layanan yang udah jelas. Habis itu, mereka juga memiliki prosedur seleksi terapis yang sangat ketat. Selanjutnya, mereka juga terapisnya itu dilengkapi dengan alat dan produk yang emang udah disediain dari Housecall-nya, jadi terstandarisasi dan kualitasnya itu sama. Nah, selain terapisnya itu, mereka juga dari segi aplikasinya, mereka tuh didukung oleh layanan pengaduan komplain yang responsif. Hal ini kami lihat dari Play Store aplikasi Housecall ini. Si admin dari Play Store-nya Housecall ini, mereka itu ngejawab setiap review yang ada di aplikasi mereka, baik buruk maupun bagus. Nah, habis itu mereka juga berdasarkan observasi kami, memiliki divisi khusus yang ngembangin dan memelihara aplikasi mereka. Sampai sekarang, aplikasi mereka itu udah sampai versi yang ke-6. Di situ terakhir, dari segi isi aplikasinya, pengguna baru itu juga dapat memperoleh sejumlah promo, entah dari kode promo yang emang dikasih dari Housecall-nya, atau enggak mereka juga ada sistem promo yang referral, pakai sistem referral code. Ini dari di mana mereka beroperasinya? Udah berapa download? Kalau jumlah downloadnya itu saya rada lupa. Cuma buat area operasi mereka tuh adanya, mereka sekarang udah di Jabodetabek, Pak, semuanya. Gitu. Nah, kalau buat ratingnya, bentar maaf, saya rada lupa juga buat ratingnya, tapi mereka ratingnya saya bagus juga, Pak, di Play Store. 4,5 Pak ratingnya. 4,5. Nah, bagus ya. Coba kalau itu berapa downloadnya? Dri, downloadnya berapa ya, Dri? Bentar, di mana gitu download? Bentar dicari dulu. Kan suka ada di Play Store-nya atau di App Store kalau berapa juta atau berapa ribu lah mungkin ya. Nggak tahu saya. Ini aplikasi lokal? Iya Pak. Aplikasi lokal, Pak. Dia tuh, dia baru dikembanginnya, baru dibuatnya itu tahun 2016 bulan April lalu, Pak. Jadi baru 5 tahun. Ya mereka ya. Kalau lokal ini bagus, contoh yang bagus banget itu. Oke, berarti ini dilanjut dulu ya, Pak? Ya, dilanjut dulu. 10.000 Pak downloadnya, Pak. Berapa? Baru 2.000 ya? 10 Pak, 10.000. 10.000. Udah lumayan ya, udah bagus itu. Dan mereka terlihat serius, bisa jadi contoh bagi kalian. Oke, dilanjutkan. Oke, buat weakness-nya itu, pertama jelas karena mereka masih rada baru nih, cuma 5 tahun doang. Jadi brand mereka itu tampaknya belum terlalu terkenal. Nah, selain itu,
dari observasi kami juga berdasarkan advertisement dari media sosial mereka tuh, mereka belum memaksimalkan penggunaan media sosial lain selain Instagram deh. Mereka itu ada Facebook, ada Twitter, sama ada YouTube-nya. Nah, untuk YouTube sama Facebook-nya itu mereka nggak terlalu aktif, dan bahkan yang Twitter-nya ini mereka kasih link ke akun yang nggak eksis di website mereka. Nah, kalau dari segi aplikasinya, berdasarkan penilaian kelompok kami juga, menurut kami tingkat usability aplikasinya tuh juga masih rendah. Hal ini tuh disebabkan karena beberapa hal. Pertama, yang paling ketara bagi kami adalah tutorial penggunaan aplikasinya itu nggak ada sama sekali pada aplikasi. Mereka malah taruh tutorial aplikasi mereka itu sebagai salah satu instastory di akun Instagram mereka. Nah, habis itu mereka juga tidak ada opsi bahasa Indonesia untuk aplikasi mereka. Dan terakhir, mereka itu untuk pembayarannya mereka cuma bisa cash atau enggak pakai kartu kredit, sama satu lagi itu top up pakai sistem keuangan yang mereka garap sendiri deh. Jadi mereka belum bangun kemitraan sama pihak-pihak pembayaran digital kayak OVO, Dana, sama Link aja. Nah, buat opportunities-nya itu, pertama, pasarnya itu masih terbuka luas karena perusahaan yang menawarkan layanan sejenis di Indonesia tuh berdasarkan pengamatan kami masih belum banyak. Dan selain itu, jumlah pengguna mobile phone di Indonesia itu kan juga sangat besar. Nah, selain itu, layanan GoLive itu yang punya Gojek, yang punya anak perusahaan Gojek, kalau nggak salah itu ditutup oleh Gojek. Sehingga pelanggan layanan pijat dari GoLive itu mungkin akan beralih ke Hoskal. Nah, hal ini secara tidak langsung akan ngebuat layanan perawatan rambut Hoskal itu juga lebih keliat dan juga bisa ningkatin penjualan mereka. Nah, terakhir, karena Hoskal ini tadi daerah operasinya tuh di Jabodetabek dan salah satu itu Jakarta. Nah, kita kan tahu kalau Jakarta itu kan punya tingkat kemacetan yang rada hebat. Nah, hal ini jadi menurut kami akan meningkatkan permintaan jasa juga yang mampu menghindari pelanggan dari segala kemacetan pas mau datang ke salon yang pengen dituju. Nah, jadi hal ini juga akan meningkatkan jumlah peminat layanan on demand yang ditawarkan oleh Hoskal ini. Nah, buat thread-nya itu, pertama yang paling jelas karena pas lagi pandemi COVID ini kan ada kebijakan PSBB, jadi ada pelarangan acara-acara yang ngelibatin pertemuan banyak orang dalam rangka mencegah penularannya. Jadi hal ini tuh bisa menyebabkan berkurangnya permintaan jasa perawatan rambut karena orang-orang itu jadi nggak terlalu mentingin penampilan mereka juga. Nah, selain itu kondisi Indonesia sendiri ini yang di luar pandemi itu juga kondusif bagi startup. Jadi hal ini itu bisa berpotensi tinggi menimbulkan pesaing-pesaing aplikasi yang sejenis juga seperti Barba. Nah, oke, selanjutnya adalah analisis SWOT dari Traveloka Experience. Bagian ini akan dijelaskan oleh Holly. Nah, oke, sekarang saya akan melanjutkan bagian analisis dari Traveloka Experience. Nah, ini adalah tampilan di Traveloka Experience itu sendiri. Nah, itu kalau diturunin itu, di scroll ke bawah itu akan muncul untuk bagian beauty and spa, untuk barbershop, dan juga untuk salon. Next. Oke, ini untuk strength dari Traveloka Experience. Nah, Traveloka ini kan udah cukup terkenal ya, itu di Asia Tenggara dan Australia sebagai aplikasi untuk melakukan travel, di mana dia itu buat Traveloka Experience merupakan extension dari layanan utamanya itu kan. Nah, lalu dari UI Travelokanya itu tuh cukup konsisten. Jadi untuk menggunakan Traveloka Experience juga udah mirip dengan penggunaan Traveloka yang aslinya itu, sehingga akan cukup familiar gitu dalam menggunakannya. Terus dari Traveloka sendiri juga banyak promo, dan itu juga bisa menjalar ke bagian experience juga. Terus untuk pelayanannya sendiri ada banyak banget selain perawatan rambut gitu, ada banyak experience yang lainnya, contohnya dan lain sebagainya.
Terus juga di aplikasinya sendiri itu ada berbagai package yang disediakan dengan berbagai harga tergantung dengan apa yang disediakan oleh tiap salon atau barbershop. Jadi kalau misalkan bisa memilih package-package yang lebih apa ya, all in one gitu akan lebih murah terkadang. Next. Untuk weakness-nya sendiri, dia itu kan tergabung dengan layanan yang lainnya, sehingga barber atau salon itu tuh nggak menjadi layanan utama. Jadi mungkin secara secara UX gitu, usernya masuknya agak dalam-dalam gitu kalau di dalam app-nya. Jadi perjalanan untuk memesan itu tuh agak panjang gitu. Nah terus di dalam Traveloka Experience juga nggak bisa melihat antriannya. Lalu untuk opportunities-nya itu, Traveloka ini kan udah terkenal brand-nya dan masyarakat di Indonesia tuh sekarang masih banyak yang banget cenderung lebih menyukai untuk menggunakan layanan yang sudah besar brand-nya seperti Traveloka ini. Jadi kepercayaan untuk brand-brand kecil tuh masih agak kurang gitu. Terus ya jumlah unduhan aplikasi juga sudah besar. Jadi kalau misalkan kan sudah ada banyak yang di handphone gitu, di handphone untuk masing-masing user. Jadi kalau mau menggunakan Traveloka Experience juga sangat mudah gitu karena udah ada. Iya, terus sekarang untuk threads-nya udah ada kompetitor-kompetitor gitu. Seperti contohnya itu house call dan minutes, itu yang tadi house call sudah dijelaskan tadi oleh Albert. Itu di mana layanannya tuh mengkhususkan untuk salon dan barber gitu. Cuma kalau house call itu tadi kan layanannya datang ke rumah, sedangkan experience ini tuh kita booking di tempat barbershop atau salonnya. Lalu untuk yang kedua, pandemi COVID-19 itu tuh menjadikan pelanggan susah percaya untuk melakukan perawatan rambut di luar dan lebih suka melakukan perawatan rambut di rumah oleh sendiri atau keluarga. Jadi banyak yang mulai belajar untuk memotong rambut secara mudah, secara simpel aja gitu untuk keluarganya sendiri atau untuk dirinya sendiri gitu, mulai belajar. Dan karena kalau di luar kan harus memperhatikan protokol kesehatan juga kan, jadi kalau untuk barber yang tidak ada tulisan standar sudah melakukan protokol juga itu akan mengurangi pelanggan yang akan datang ke sana gitu. Next. Nah, untuk keunikan dari barber sendiri dibandingkan pesaing ya, itu yang pertama ada nomor antrian. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengguna bisa mengetahui orang yang sudah ada di salon itu berapa banyak, sehingga orang hanya perlu datang ketika memang sudah saatnya untuk dipotong. Lalu yang kedua bisa memanggil hairstylist ke rumah dibandingkan dengan Traveloka yang tidak bisa, melihat trend-nya tadi yang orang lebih menyukai di rumah dibandingkan keluar. Barber bisa mengatasi itu. Lalu yang ketiga, rekomendasi hairstyle untuk membantu orang yang bingung untuk milih rambutnya diapain. Lalu next. Yang keempat tadi feedback, dibandingkan kedua aplikasi yang sebelumnya tidak memberikan feedback, di mana hal itu menjadi perhatian bagi pengguna ya untuk memilih siapa hairstylist yang mau dipilih, dan juga menjadi cara untuk hairstylist memberikan yang terbaik. Lalu yang keempat tuh fitur chat, yang terakhir adalah fitur chat. Ya di kedua aplikasi sebelumnya tidak ada fitur chat ya, jadi kalau mau menghubungi harus menggunakan aplikasi eksternal, dan di Barber sendiri ada, sehingga nggak perlu ganti-ganti aplikasi. Oke, kayaknya udah semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada saran bisa diberikan. Terima kasih. Oke, ya sudah cukup lengkap ya ini. Baik. Nah, saya tanya aja. Siapa yang punya kemampuan ke arah mengurus-ngurus terapis, kemudian barber ini di antara kalian bertiga? Halo? Ya maksudnya apa yang bisa motong gitu? Ini kan kalian mau memobilekan lah ceritanya ya, mendigitalkan, mentransformasikan.
layanan kan. Jadi perlu ada pasti di antara kalian bertiga seseorang yang ya familiar lah dengan dunia itu. Buat itu sebenarnya kami belum nentuin sih Pak. Oke. Tapi berarti nanti harus menjadi PR ya berikutnya ya. Maksudnya kan kalian mengurusi kasarnya ikan, ya harus tahulah seluk-beluk ikan, gitu kan? Iya sih Pak, benar. Gitu. Benar. Jadi ya itu dia. Good engineers make good managers. Baik, gak apa-apa itu nanti pertanyaan ke sananya. Bagi ini berlaku bagi semua tim. Ketika kita mau mendigitalkan sesuatu bisnis proses, ya kalian harus belajar seluk-beluknya gitu. Seperti artis ya atau aktor, ketika mau memerankan sesuatu ya dia harus mendalami dulu seluk-beluknya. Kadang-kadang kalau menjadi petani ya dia beberapa bulan bertani dulu, jadi benar-benar mendalami, menjiwai. Yang bikin kartun juga sama ya, ketika kartunnya tentang hutan, ya desainernya, sutradaranya itu perlu gitu mempelajari bagaimana seluk-beluknya. Itu karena ilmu utamanya di sana. Oke, terima kasih. Yang ini secara fokus SWOT-nya dirumuskan aja ya nanti ya. Termasuk kelemahannya yang Barba ini sendiri. Kalau keistimewaannya kan sudah ada ya. Nanti dibuat SWOT-nya untuk Barbanya itu sendiri ya. Oke. Baik Pak, nanti kami tambahin. Oke, nanti kita akan kasih waktu 1 minggu untuk revisi dan kita nilai dari revisinya itu. Jadi semuanya diberikan kesempatan yang sama dengan memaksimalkan kemampuannya masing-masing mengikuti best practice. Karena kita belajar di sini ya, di mata kuliah ini seperti saya bilang di awal, kita lebih banyak belajar praktik nyata gitu di kehidupan. Jadi yang utama adalah hasil proses pembelajaran, kemudian hasil akhir. Oke, yang selanjutnya silakan. Terima kasih. Langsung mulai aja, Pak. Ya, silakan. Oke. Next. Selamat siang semuanya, saya Rehwal Grace dari tim AI1 dan teman-teman saya yaitu Widat Istiqomah dan Vigo Agil akan memperkenalkan aplikasi kami. Next. Nah, sebelumnya saya mau jujur nih, saya itu sering kali bingung untuk membeli barang apapun lah gitu, terutama barang elektronik karena informasi yang saya dapatkan itu masih minim dan simpang siur gitu. Jadi saya takut dong kayak barang ini bagus nggak sih, spesifikasinya gimana, mesinnya gimana, tahan nggak sampai 3 tahun gitu. Dan yang paling penting budgetnya sesuai nggak yang dengan yang saya punya saat ini. Nah karena hal tersebut saya terkadang jadi nggak jadi beli barang itu. Nah, karena hal tersebut itu, saya dan teman-teman saya ini memikirkan suatu ide, yaitu RedGate. Nah, RedGate ini nantinya akan berisi kumpulan review dari teman-teman pecinta alat elektronik yang pastinya udah senior dan tahu banget nih tentang spek-spek barang-barang tersebut. Boleh dilanjut? Nah, oleh karena itu, kami menawarkan 3 fitur andalan kami, yaitu Complete, Information, dan Solution. Nah, Complete di sini berarti memuat seluruh barang elektronik dari segi jenis hingga brand produk. Dan Information memuat info-info tentang produk-produk tersebut. Dan Solution yang berarti dengan adanya RedGate ini, kami harap kami dapat membantu teman-teman semua supaya tidak bimbang lagi dalam membeli produk-produk elektronik. Next.
Berikut merupakan logo dari aplikasi kami. Di sini kami membuatnya dengan konsep minimalis dengan yang masih sesuai dengan tren desain yang masih booming di zaman sekarang ini. Lalu juga kami memperlihatkan sebuah kesederhanaan di mana ini akan melambangkan elegan. Selain itu juga kami memperlihatkan visibilitas yang tinggi di logo kami sehingga terlihat eye-catching. Dari unsur yang ada, yang pertama ada warna merah. Warna merah ini melambangkan passion dari pengguna yang selalu tertarik dengan brand elektronik. Selain itu juga terdapat huruf R yang melambangkan inisial dari aplikasi kami. Selain itu juga terdapat kaca pembesar yang seperti dianalogikan dengan suatu kegiatan mencari. Dan terakhir adalah persegi yang tidak memiliki ujung, di mana menyiratkan suatu makna bahwa tidak ada kata berhenti untuk mencari, menilai, dan memiliki kualitas. Dari segi warna, kami mengambil 3 warna utama, yaitu merah, biru, dan hitam. Merah melambangkan suatu hal dari passion attraction terhadap dunia elektronik. Sedangkan biru dipercaya bahwa biru ini merupakan untuk meyakinkan pengguna bahwa kita tuh bisa meyakinkan kepada pengguna tentang aplikasi kita yang ingin dibeli. Gitu. Terus kalau hitam melambangkan pertimbangan bahwa sekarang masih tingginya peminat terhadap dark mode. Jadi di sini kami akan membawa itu sehingga untuk kenyamanan pengguna. Berikut merupakan deskripsi produk dari aplikasi kami. Jadi, aplikasi kami memiliki slogan Make Your Decision Easy. Dan di sini kami memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama dapat membaca ulasan jujur pengguna lain tentang suatu produk elektronik. Selain itu juga terdapat fitur menulis pengalaman tentang elektronik yang kita beli. Lalu yang ketiga, bisa menemukan rekomendasi toko dari pengguna lain. Dan terakhir, terdapat nilai dan bisa share pengalaman kita untuk membantu pengguna lain agar membeli atau tidak terhadap produk tersebut. Dan untuk keywordnya sendiri ada gadget, elektronik, dan review. Selanjutnya, kami menganalisis kompetitor-kompetitor kami. Yang pertama itu ada GSM Arena. GSM Arena ini platform review gadget juga, tapi ini dari luar negeri. Jadi bahasanya bahasa Inggris gitu, belum ada yang full bahasa Indonesia. Nah, dari sini karena dia sudah well established, jadi kita bandingkan dengan si GSM Arena ini. Nah, dia ini punya kekuatan produk yang diulas tuh dalam berbagai aspek. Jadi mulai ada videonya, ada kameranya juga, dan terus speaker, layar, semuanya hampir dibahas sama dia. Kemudian dia juga menyertakan video detail dan ulasan produknya. Jadi dia ngevideoin bentuk asli dari si gadget tuh gimana sih, kan kadang kalau kita lihat yang diiklanin kadang suka lebih bagus gitu. Nah, selanjutnya dia juga ada fitur Phone Finder. Jadi kalau kita mau mencari suatu produk, kita mau beli nih, tapi kita bingung apa gitu. Jadi kita bisa filter sesuai apa yang kita mau. Misalnya kita mau HP yang 5G, yang bahannya dari aluminium, dan lain-lainnya, yang kameranya 3 atau 4 gitu. Nah, kemudian GSM Arena ini juga mempunyai fitur untuk membandingkan beberapa produk, bisa 2-3 produk. Jadi kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan produk-produk inceran kita gitu. Kemudian GSM Arena ini udah banyak di-download sama orang-orang di seluruh dunia dan ratingnya cukup baik, yaitu 4,5 dari 5. Selanjutnya, opportunity dari GSM Arena ini karena perkembangan dunia gadget internasional tuh semakin baik, semakin pesat, jadi semakin banyak pula orang yang bakal tertarik dan butuh gadget ini, baik buat kebutuhan ataupun keinginan gitu, untuk ya sama kayak fashion lah gitu kan. Kadang kita beli karena kita pengen keren gitu, biar makin keren. Nah, kemudian peningkatan penjualan gadget juga ya seperti yang kita tahu itu terus naik per tahunnya. Nah, tapi apa sih weakness dari GSM Arena ini? Nah, untuk kita fokus di aplikasinya,
GSM Arena ini hanya tersedia dalam versi Inggris. Kemudian rekomendasi toko yang diberikan masih sedikit, hanya satu dari masing-masing platform. Dan platformnya itu platform internasional seperti Amazon, eBay gitu. Jadi untuk orang-orang di Indonesia ini pasti mikir-mikir lagi kalau mau beli dari sana karena ongkirnya cukup besar. Kemudian rekomendasinya tuh juga dari GSM Arena itu sendiri, bukan dari pembeli yang langsung beli langsung gitu. Selain itu, filter artikelnya tuh kurang intuitif. Jadi kita pas mau filter itu nggak dibedain ini tuh filter berdasarkan merek, berdasarkan kegunaan ataupun berdasarkan lain-lainnya dari HP itu sendiri. Nah, kemudian thread-nya terdapat versi web dari GSM Arena ini yang lebih populer. Dan karena web itu kita lihatnya biasanya bisa dari laptop, jadi tampilannya tuh lebih luas dan kalau mau membandingkan produk itu lebih mudah. Nah, selanjutnya ada Female Daily. Nah, kalau Female Daily ini platform review juga, tapi dari Indonesia. Namun dia fokusnya itu ke skincare dan makeup, bukan barang elektronik. Tapi karena dia juga well established dan cukup terkenal di Indonesia, jadi kita bandingkan dengan ini. Nah, Female Daily ini strength-nya dia mengkategorikan pengguna sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikannya. Kemudian reputasi yang baik dan penggunanya sudah banyak di Indonesia. Selain itu dia juga ada fitur komunitas untuk saling bertanya dan membagi pengalaman sama orang-orang yang punya minat yang sama gitu. Pengguna juga dapat menggunakan post, ulasan, dan produk. Ada fitur discover juga seperti explore IG di mana kita bisa melihat post-post dari berbagai pengguna yang belum kita follow. Untuk opportunity-nya, kosmetik ini menjadi kebutuhan yang banyak dipakai di kalangan wanita. Walaupun sekarang masih pandemi, tapi pembeliannya tidak terlalu berkurang gitu. Dan terus banyak inovasi-inovasi dari brand dalam negeri. Untuk weakness-nya apa sih? Nah, dia terdapat kadang tuh ada beberapa produk yang salah namanya atau salah mereknya gitu. Dan ada beberapa produk juga yang double. Jadi ada 2 jumlah karena dia bisa nambah produk sendiri dari penggunanya. Jadi ada kemungkinan produknya itu double. Kemudian ada beberapa peletakan tombol yang kurang baik. Salah satunya yang saya temukan itu saat kita mau ngambil gambar. Jadi tombolnya itu terlalu mepet ke kanan dan kiri. Dimana itu tuh nggak seimbang sama ukuran layar. Nah, kemudian tampilan pada fitur ukuran tulisan pada beberapa lokasi juga terlalu kecil. Nah, thread-nya terdapat versi web yang mempercepat pencarian review produk dan bisa melihat review lebih banyak. Dan ada juga aplikasi serupa seperti Sosiola. Selanjutnya. Sosiola itu Indonesia juga? Kalau Indonesia atau bukan, saya kurang tahu Pak. Cuma dia dipakai di Indonesia. Oh, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Grace. Oke, yang terakhir ini kita akan bahas tentang keunikan dari RedGate. Nah, di sini kami ada 3 poin utama, yaitu mengulas berbagai barang elektronik, penilaian berdasarkan kategori, dan rekomendasi toko. Nah, dari tadi kan udah disebutin nih, mengulas seluruh berbagai barang elektronik dan rekomendasi toko. Untuk yang di tengah ini, penilaian berdasarkan kategori, kami tercetus ide kalau kebutuhan dari calon pembeli barang elektronik itu kan banyak. Nah, di sini kami akan membuat skala penilaian dari 1 sampai 5, dengan yang dinilai itu adalah spesifikasi yang paling banyak dicari oleh peminat barang-barang elektronik ini. Seperti kalau untuk membeli handphone, ada kan yang orang yang mementingkan spek kameranya atau ada yang lebih ke RAM-nya. Nah, kami mengumpulkan
peringkat atas dari kebutuhan-kebutuhan itu, lalu akan kami berikan skala penilaian yang dapat dinilai oleh reviewer-reviewer kami. Oke, sekian presentasi dari kami. Selamat siang, terima kasih. Oke, udah bagus sekali ya slide-nya juga ya. Segala sesuatunya lo udah bagus. Nanti tinggal dilengkapi aja SWOT-nya ya, yang belum berarti ya. SWOT untuk produk sendiri baru keistimewaannya aja kan? Iya, Pak. Nanti SWOT itu juga bagaimanapun juga Anda memasukkan weakness-nya adalah bahwa ya kalian ini anggaplah startup pada fase awal banget gitu. Jadi belum punya uang, belum punya kantor dan lain-lain. Itu masuk di situasi Anda sekarang ini gitu ya. Anggap ini adalah tahap startup benar-benar di awal sekali. Oke, baik, terima kasih ya. Yang gini-gini nih nanti ketika sudah komplit dengan itu pasti nilainya di 95-an lah begitu ya. Oke, yang berikutnya. Sudah tinggal berapa ini lagi nih. Yonatan, mohon sekalian deh berbuat baiknya. Iya, Pak. Berarti sekarang Waktunya ini ke-6 ya? sekarang kelompok. Tim berapa ini? Tim berapa sekarang? Tim 3, Pak. Baik. Oke, berarti ini ya ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, masih banyak. Oke, baiklah. Mari dilanjutkan. Oke, baik. Selamat siang menuju sore, teman-teman dan Pak Yusef. Perkenalkan, saya Alexandra dari tim AMDA, a.k.a. A Million Dollar App, dengan teman-teman saya, Ilman dan Jingga. Oke, jadi pertama-tama saya mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak sih terlalu chaos gitu kuliah, atau misalnya yang kerja, sampai nggak bisa bersih-bersihin rumah atau kosan? Pernah. Wow, sebentar. Ini saya wow dulu nih, karena seolah-olah sudah benar-benar ada di Google Play ya. Iya, Pak. Dan itu dengan angka-angka yang diharapkan lah, Pak, di masa depan. Luar 500 biasa. million plus downloads. Oke, mantap. Oke, Oke, jadi dilanjutkan ya. Oke, jadi kalau yang pernah merasakan masalah-masalah itu, perkenalkan ASIS, aplikasi untuk ART, asisten rumah tangga, dan juga perbaikan rumah. Bisa next. Oke, jadi tagline-nya adalah Never worry about your home. Cleaning, repairs, installations, we've got it all covered. Semuanya udah bisa diselesaikan melalui aplikasi ASIS ini. Jadi keyword-nya di sini adalah asisten rumah tangga, bantu, dan perbaikan rumah. Nah, jadi di sini ada 3 hal utama yang kami lakukan, yaitu kami menyalurkan jasa ART untuk berbagai range waktu, bisa harian ataupun jangka panjang, lalu menyalurkan jasa pekerjaan rumah seperti bersih-bersih, memasak, servis barang, instalasi perabot, dan lain-lain. Dan juga kami semacam biro jodoh gitu, mempertemukan rumah tangga yang perlu bantuan dengan tenaga kerja yang mau menyalurkan bantuannya sesuai kemampuan dan juga availability atau ketersediaan. Next. Nah, oke, jadi ini adalah logo kami yang kami pilih. Di sini bisa dilihat ini huruf A, yaitu ya udah diambil aja dari huruf pertama aplikasi ASIS. Nah, cuman ini bukan A biasa, teman-teman dan Pak Yusef dan asisten. Ini tuh ada sapu dan juga ada kunci Inggrisnya. Jadi ini dari alat-alat yang biasa dipakai untuk membersihkan dan juga memperbaiki atau servis rumah gitu. Dan juga warnanya merah dan ada gradasinya dikit, soalnya merah ini filosofinya nih katanya bersifat energetik dan juga menarik perhatian mata. Oke, berikutnya dilanjutkan oleh Jingga. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Jingga. Nah, untuk competitor analysis ini, tim kami itu pertama-tama ngeplot dulu nih. Jadi berdasarkan number of users di Play Store dan juga variasi dari fitur-fitur yang ada di aplikasi-aplikasi ini dan didapatkan grafik ini.
Jadi kebanyakan kompetitor itu usernya masih sekitar 10 ribuan, dan yang udah banyak usernya nih ada 2 player di sini, Tukang Bersih dan OK Home. Nah, selain itu kita juga melakukan Porter's Five Forces Analysis. Nah, dari sini kita jadi tahu kalau misal ASIS ini itu mempunyai ketergantungan yang medium terhadap industrial rivalry. Karena kebanyakan kompetitornya itu skop layanannya itu beda-beda, ada yang di Jabodetabek aja, ada yang di Bandung aja gitu misalnya. Kemudian trade-off substitutes-nya tinggi karena sebenarnya konsep layanannya ini tuh sangat mudah digantikan oleh kompetitor yang sudah ada kalau misalnya mereka emang mau menambah fitur layanan jadi selengkap ASIS gitu. Nah, terus ancaman pendatang baru itu juga ada karena ya itu tadi bisa aja ada startup baru yang mempunyai konsep layanan sama dengan kita. Kemudian dari power konsumen atau pelanggan itu juga tinggi karena pelanggan kita, yaitu orang-orang yang butuh asisten rumah tangga gitu, menurut kami masih sangat sensitif terhadap harga. Jadi mereka akan memilih kompetitor yang memiliki harga paling murah begitu. Nah, terus dari supplier-nya sendiri itu ketergantungannya hanya medium karena bersih-bersih rumah dan repair itu bukan skill yang butuh kualifikasi tinggi, jadi sangat mudah, nggak sangat mudah juga sih, tapi termasuk mudah untuk digantikan. Nah, ini adalah kompetitor pertama yang kami pilih untuk dilakukan SWOT analysis. Nah, namanya itu adalah Click and Clean. Dia adalah one-stop cleaning solution for home, apartment, and office. Dia itu jumlah usernya ada 10 ribuan, kemudian tersedia di Play Store dan App Store dengan rating sekian, termasuk baik lah ya. Nah, kemudian strength-nya dia itu dia sudah memiliki sistem membership di mana kalau misalnya orang menjadi membership di Click and Clean, mereka bisa mendapat lebih banyak promo. Nah, selain itu kalau misalnya orang memesan nih di Click and Clean, mereka tuh bisa melihat suatu progress tracking gitu di HP. Jadi itu lebih reassuring gitu. Selain itu, kalau misalnya mau bayar, mereka juga sudah dilengkapi dengan 16 kanal pembayaran. Jadi konsumennya tidak kesusahan. Dan juga mitra mereka tuh sudah rapi, sudah memiliki seragam, jadi terlihat lebih terpercaya gitu. Nah, tapi weakness-nya mereka itu layanannya itu hanya cleaning, selain itu hanya tersedia di kota-kota besar ini, Bandung, Surabaya, dan Jabodetabek. Nah, mereka juga cukup mahal karena untuk bersih-bersih saja mereka bisa mencapai harga 100.000 per jam. Dan kemudian ketika kami mencoba aplikasinya itu cukup lambat, apalagi kalau mau berpindah dari satu fitur ke fitur lainnya. Nah, mereka tuh punya kesempatan untuk memperluas customer base ke kota lain di Indonesia. Mohon maaf ya, opportunity sama trade orang lain enggak usah lah, enggak apa-apa, biar waktunya tidak terlalu panjang. Oh, baik, Pak. Strength and weakness aja kalau kompetitor cukup. Jadi bisa slide berikutnya. Atau takeaways dulu misalnya, silahkan. Oke, baik Pak. Nah, key takeaways-nya perbedaan ASIS dan Click and Clean. Dari Click and Clean, ASIS bisa memiliki layanan yang lebih bervariasi, yaitu cleaning dan home repair, dan dapat memasang harga yang lebih murah. Nah, kemudian kompetitor kedua adalah GoMate, on-demand daily made service. Nah, mereka ini tuh khusus menawarkan jasa asisten rumah tangga. Mereka hanya tersedia di App Store, dan kekuatannya itu adalah mereka harganya tuh sangat murah, yaitu bisa dilihat 42.000 per jam untuk cleaning. Nah, tapi weakness-nya tuh cukup banyak, yaitu jasa yang ditawarkan tuh cukup terbatas, dan pemesanannya itu ternyata masih memiliki Google Form, masih menggunakan Google Form di aplikasinya begitu, dan juga pembayarannya itu hanya bisa melalui bank transfer BCA. Jadi kurang nyaman untuk customer yang menggunakan payment yang lain. Dan hanya tersedia di Jakarta dan Tangerang. Kemudian key takeaways dari GoMate ini sendiri adalah
ASIS dapat memiliki layanan yang lebih bervariasi dan juga bisa menyediakan lebih banyak kanal pembayaran dan juga bisa membuat UI UX yang lebih rapi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ilman. Iya, halo semuanya, kenalin saya Ilman. Untuk selanjutnya itu YouFix, IC Service Apps. Itu ada di Play Store doang, dengan download sekian, rating sekian. Buat strength-nya itu kalau di webnya itu katanya nyediain perawatan dan perbaikan AC, pipa dan sanitasi, pengecetan, instalasi listrik, kebersihan, dan pembersih hama. Jadi banyak gitu, bervariasi jasa dan layanannya. Buat weakness-nya tuh informasinya tuh beda. Kalau di App Store, di Play Store itu dibilangnya cuma AC Server Apps. Sedangkan di website tadi banyak itu. Terus harga di website juga kurang jelas, dan UI UX aplikasi dan website tidak rapi. Jadi di YouFix ini tuh sangat ambiguousnya tinggi. Key takeaways-nya, ASIS dapat menyampaikan informasi yang lebih konsisten untuk menghindari keambiguan itu dan membuat fitur estimasi harga. Next. Buat selanjutnya itu OKHome, the most reliable home cleaning service. Buat strength-nya, itu dia udah punya estimasi harga yang interaktif. Terus udah ada sistem langganan juga yang harganya lebih murah, dan apps preview yang ada di Play Store dan UI UX apps-nya itu menarik. Terus di apps-nya juga udah ada kalender, jadi semacam all-in-one apps gitu. Nggak usah kita naruh lagi di kalender kita, udah ada di si OKHome-nya. Terus layanannya juga udah ada di 5 kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Buat weekdays-nya itu cukup mahal, walaupun nggak semahal yang sebelumnya, itu 80.000 per jam per staff untuk jasa bersih-bersih. Terus yang ditawarkan cuma 2, yaitu AC service dan cleaning service. Metode pembayarannya juga nggak banyak-banyak, cuma 5, dan sama kayak Click and Clean, latensi apps-nya itu saat memuat menu sangat terlihat dan itu cukup lama menunggunya. Jadi untuk key takeaways-nya, ASIS dapat menawarkan metode pembayaran lebih banyak dan performanya itu lebih baik. Next. Untuk ASIS-nya sendiri, mungkin nanti ditulisnya itu the most reliable home cleaning and repair service. Itu ekspektasi kami nantinya untuk ASIS. Terus buat SWOT-nya itu yang pertama, strength-nya jasa yang ditawarkan tuh lebih banyak, karena kita nggak cuman repair-nya nggak cuman AC doang, tapi bisa sampai keran atau toren atau semacamnya. Durasi penggunaan jasa fleksibel, terus membuka lapangan pekerjaan, kualitas jasa dapat dikontrol dari sistem rating dan review. Buat weakness-nya, jenis jasanya yang banyak itu, jadi kita sulit buat ngatur supervisinya dan penentuan standarnya. Opportunity-nya itu pasar jasa asisten dan pekerjaan rumah tangga Indonesia sangat besar. Banyak yang ngebutuhin jasa ini. Terdapat peluang menjalin kerja sama dengan penyedia servis resmi. Kan udah banyak tuh penyedia servisnya, ada peluang buat kerjasama. Jasa yang ditawarkan juga kebutuhan sehari-hari, jadi nggak akan hilang dan bakal terus ada. Sebagian dari jasa yang ditawarkan tidak membutuhkan skill tinggi. Jadi nggak usah punya skill tinggi, tapi udah bisa gitu untuk jadi pegawai di ASIS. Terus rate-nya udah banyak kompetitor yang established dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi udah ada kepercayaan tersendiri oleh customer di komputer tersebut. Lalu next. Nah, ini untuk assess against the world-nya, ini summary-nya. Yang pertama itu kita bisa banyak variasi layanannya. Tadi yang home repair-nya tuh bukan cuman AC, tapi keran dan sebagainya. Terus harga bisa lebih murah dibanding komputer lain, menyediakan banyak metode pembayaran, UI UX-nya yang lebih rapih dan nyaman bagi pengguna, berbasis pengguna UI UX-nya. Terus informasi konsisten agar tidak ada ambigu. Lalu ada fitur estimasi harga biar pelanggan lebih jelas harga dan bisa ngebandingin sama komputer gitu, dan kalau kita lebih murah kan nanti bisa beralih ke jasa kita. Terus menyediakan promo-promo, membangun kemitraan dengan bisnis lain agar
cost di awal juga bisa lebih murah. Terus kita juga bakal membuat sistem membership dengan benefit yang cukup banyak. Next. Oke, thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami, AMDA. Terima kasih, Pak. Oke, bagus ya. Ini udah lengkap juga slide-nya dan lain-lain ya. Jadi, ya ini juga dapat 95 ke atas lah ya. Dicatat ya, Teh Nadia nanti. Cuma ini nih, ini kan pasti bakal rumit nih. Pesaingnya sudah cukup banyak ya. Kemudian, hati-hati juga ini. Namanya gampang dipelesetkan loh. Nanti AMDA itu kalau dengan O jadi OMDO. Yang namanya orang mempelesetkan sih pasti bisa selalu ya. Cuma ada yang gampang, ada yang enggak. Nah, dengan melihat kompetitor cukup banyak, kemudian ada yang terakhir itu udah 50.000 lebih ya. Mereka ini tetap pede nih topiknya pada tim. Pede, Pak. Sudah apa modal PD-nya selain keyakinan, kepercayaan? Ada enggak yang udah pengalaman ngurusin ART ini? Walaupun tadi ada kompetitor yang udah 50.000 user, itu mereka itu yang Oke Home dan tukang bersih itu kebetulan variasi jasanya tuh masih dikit, Pak. Mereka hanya cleaning. Nah, ASIS ini modalnya tuh adalah selain cleaning kita juga ada home repair. Terus juga kita tadi udah dapat beberapa key takeaways dari kompetitor-kompetitor, misalnya menyediakan banyak kanal pembayaran, terus menyediakan estimasi harga, terus kita juga bisa partnership dengan penyedia jasa resmi, misal servis AC resmi, begitu, Pak. Oke, karena ini nanti ujung-ujungnya mengendalikan kualitas layanan ini ya yang menjadi PR berat berikutnya setelah aplikasinya bagus. Semualah begitu ya, tapi yang ini tantangannya pasti nggak gampang. Jadi Anda ya punya tantangan besar. Jadi tim yang besar, tim yang hebat, bernyali hebat, tantangan selalu ada solusinya. Nah yang penting kalian punya solusinya nanti untuk ngurusin itu. Oke ya, terima kasih. Ini berarti kita tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waduh, waktunya tinggal udah habis kita ya hari ini, ada besok. Nah, jadi besok kita lanjutkan, tapi kita akan fokus ke rada cepat sajalah besok supaya selesai semua. Jadi nanti kepada weaknesses dan strength-nya saja dari kompetitor, atau kemudian pada keistimewaan punya Anda. Baik, saya kira kita sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi kalau besok yang belum presentasi mau mereparasi sekalian PowerPoint-nya atau apanya yang mau ditampilkan, silahkan. Nanti kita akan buka juga kalau mau di-submit ya. Setelah ini mungkin kita akan bukakan barangkali kalian ingin lebih awal mensubmit tugasnya. Baik, itu saja dulu untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tetap jaga kesehatan ya. Kepada Teh Nadia, Teh Atina, terima kasih. Kita sampai di sini dulu, sampai jumpa besok. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Yus, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Yus, sehat selalu. Salam sehat Pak.